warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah kelas 6 SDIT Ihsanul Amal. Apa kabarnya anak ustazah semua? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPS. Pekan lalu kita telah belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat modern. Nah, hari ini kita akan belajar tentang modernisasi di bidang transportasi, yaitu transportasi bagian darat, air, juga udara. Oke, Ustaz dan Ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah Ananda menyimak video pembelajaran dari Ustazah, Ananda dapat mengetahui bagaimana perubahan transportasi tersebut dari zaman tradisional ke zaman modern, serta apa saja dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun penilaiannya hari ini adalah Ananda diminta menjawab 3 soal terkait perubahan transportasi di bidang darat, air, dan udara. Apa-apa saja dampak positif dan dampak negatifnya. Ditulis, difoto, dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Baiklah anak ustaz dan ustazah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan Anda semua diberikan kemudahan dalam memahami apa yang dijelaskan. Anak ustaz dan ustazah, ingatkan selalu bahwa di masa pandemi ini kita harus tetap selalu menjaga kesehatan, kebersihan diri, dan sebagainya. Ingatkan selalu untuk cuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker jika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak aman. Baiklah, anak ustaz dan ustazah, silahkan simak penjelasan berikut ini. Modernisasi di bidang transportasi darat, air, dan udara. Kemajuan teknologi transportasi sekarang telah menunjukkan kemajuan yang pesat, baik transportasi darat, air, maupun udara. Sarana dan prasarana transportasi juga semakin baik dan lengkap. Nah, ini kita masuk ke modernisasi dalam bidang transportasi darat. Yang pertama itu pada masa tradisional, tentunya transportasi darat ini lebih menekankan kepada kekuatan atau tenaga manusia juga hewan. Nah, contohnya di sini untuk tenaga manusia misalnya sepeda, dan untuk hewan contohnya adalah ini delman ya. Adapun dampak positifnya di zaman tradisional ini yaitu tentunya kita lebih sehat dan bebas dari polusi udara. Adapun dampak negatifnya yaitu kita tentu perlu waktu lebih lama. Nah, untuk di zaman modern tentunya lebih menggunakan mesin. Contohnya di sini ada mobil, sepeda motor, kereta api, juga ini kereta api tanpa rel ya. Nah, ini dampak positifnya adalah mudah berpindah tempat. Jadi misalnya kita mau bepergian dari suatu daerah ke daerah lain itu lebih mudah dan tentunya lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Adapun dampak negatifnya yaitu tentunya menimbulkan macet, polusi udara, dan sebagainya. Modernisasi dalam bidang transportasi air, pada zaman tradisional, manusia masih menggunakan perahu yang terbuat dari kayu. Tentunya ini sangat tergantung kepada cuaca dan kekuatan tenaga manusia. Adapun dampak positifnya yaitu tentunya lebih sehat, bebas polusi udara, serta ini digunakan untuk sebagai mata pencaharian warga masyarakat, tentunya untuk menangkap ikan dan sebagainya. Adapun dampak negatifnya yaitu tergantung tenaga manusia dan arah angin tadi. Dan selanjutnya ini di zaman modern tentunya sudah ada yang namanya kapal. Ini contohnya kapal feri ya. Nah, ini dampak positifnya adalah memudahkan antar barang. Bisa juga sebagai sarana wisata air, dan tentunya sama juga seperti perahu tadi adalah sebagai mata pencaharian. Adapun dampak negatifnya yaitu rusaknya ekosistem bawah laut.
Selanjutnya, modernisasi dalam bidang transportasi udara. Di zaman modern ini ada yang namanya pesawat sederhana ya. Nah, pesawat sederhana ini diciptakan oleh Wright bersaudara pada tanggal 17 Desember 1903. Orville dan Wilbur Wright berhasil menerbangkan pesawat terbang untuk pertama kalinya. Orville menjadi pilot untuk pesawat berbahan bakar bensin dan digerakkan dengan baling-baling biplan tersebut. Pesawat ini bertahan terbang selama 12 detik dengan ketinggian 120 kaki dari lokasi awalnya. Jika tidak ada pesawat, maka tentunya kita akan sangat lama berdiam diri di dalam moda transportasi jika saja mau menjangkau wilayah yang sangat jauh. Bahkan bagi dunia perdagangan yang menjangkau daratan Asia hingga Eropa, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara dengan adanya pesawat, maka waktu tersebut dapat ditempuh dalam hitungan hari saja. Sedemikian pentingnya mode transportasi pesawat ini. Tentunya sangat penting. Dan ini adalah sebuah hasil dari penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan bicara pesawat terbang, Indonesia juga memiliki kebanggaan yang telah mampu membuat pesawat terbang sendiri. Yang hadir dari putra terbaiknya yakni B.J. Habibie, seorang ilmuwan, insinyur, dan orang nomor 1 di Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, untuk di masa tradisional ini tadi, dampak positifnya yaitu lebih murah, banyak daerah bisa terjangkau dan lebih fleksibel. Adapun dampak negatifnya yaitu tingkat kecelakaan tinggi serta daya angkutnya terbatas. Kalau di zaman modern, itu tadi dampak positifnya adalah bepergian lebih mudah walaupun tujuannya jauh, misalnya antar negara, lebih efisien. Maksudnya jarak tempuh itu bisa singkat dan jarak yang kita tuju yang sangat jauh itu terlihat lebih dekat. Adapun dampak negatifnya yaitu tentu saja mahal harga tiketnya kan, juga rentan kecelakaan. Adapun terkait modernisasi dalam bidang transportasi ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Itu tadi penjelasan Ustazah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu untuk modernisasi di transportasi bagian darat. Pada zaman tradisional itu lebih menekankan kepada tenaga manusia maupun hewan. Contohnya misalnya sepeda, delman, pedati dan sebagainya. Namun di zaman modern itu lebih menggunakan mesin. Contoh misalnya sepeda motor, mobil, kereta api dan sebagainya. Nah, untuk di transportasi air pada zaman tradisional kita menggunakan perahu yang terbuat dari kayu. Tentunya itu sangat terbatas juga ya. Dan di zaman modern sudah ada yang namanya kapal. Tentunya muatannya bisa lebih banyak dan jarak tempuhnya pun bisa lebih jauh. Dan untuk di transportasi bidang bagian udara, maksudnya dulu ada yang namanya pesawat sederhana yang diterbangkan oleh Wright bersaudara. Tentunya itu terbatas juga dan sekarang semakin canggihnya kemajuan zaman dan sebagainya, maka adalah yang namanya pesawat. Tentunya lebih aman dan jarak tempuh bisa lebih efisien walaupun jauh, namun bisa perjalanannya menjadi lebih singkat. Nah, itu tadi anusan Ustazah mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menjelaskan.
Semoga Ananda semua diberikan kemudahan dalam memahami apa yang dijelaskan. Dan Ustazah ingatkan kembali untuk tugasnya, yaitu Ananda diminta menjawab 3 soal, difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Oke, Ustazah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.